Selamat datang kembali di sudut tergelap dari realita, di mana logika bertekuk lutut dan rasa takut mengambil alih kemudi. Di channel Ternyata Seram. Malam ini, saya tidak akan membawa Anda ke rumah kosong atau kuburan tua. Tidak. Malam ini, kita akan menelusuri kisah yang terjadi di sebuah tempat di mana harapan dicetak, namun keputusasaan bersemayam abadi di dinding-dindingnya. Kisah ini membawa kita kembali ke pertengahan tahun 2019. Jauh sebelum dunia dilanda wabah yang mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang Bara, seorang pemuda yang nasib membawanya ke gerbang sebuah tempat bernama CV Pustaka Abadi. Sebuah percetakan tua di pinggiran Cianjur, yang terjepit di antara hamparan sawah dan jalan provinsi yang sepi jika malam tiba. Bukan, ini bukan pabrik garmen. CV Pustaka Abadi adalah spesialis pencetak kalender, buku agenda, dan buku-buku primbon Jawa kuno yang entah mengapa masih memiliki pasarnya sendiri. Bangunannya adalah warisan zaman kolonial. Sebuah gudang luas berdinding bata ekspos yang sudah menghitam karena lumut dan waktu, dengan atap seng tinggi yang akan bergemuruh hebat setiap kali hujan turun, seolah langit ikut menangisi nasib para penghuninya. Bara saat itu berada di titik terendah dalam hidupnya. Dihimpit kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak, ia terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Dan pekerjaan itu adalah sebagai operator mesin cetak shift malam di CV Pustaka Abadi. Sendirian. Setidaknya, itulah yang ia pikir pada awalnya. Pemilik percetakan, seorang pria parubaya yang disegani bernama Pak Tirtayasa, sudah memberikan peringatan sejak awal wawancara kerja. Pak Tirtayasa, suara berat, tenang namun tegas. Mas Bara, di sini kami ada 3 shift. Tapi shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi adalah yang paling berat. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena suasananya. Saya butuh orang yang kuat mentalnya, yang tidak kosong pikirannya. Kalau kerja ya kerja. Fokus. Sambil kerja, dalam hati jangan putus wirid dan doa. Paham ya? Bara, yang saat itu hanya memikirkan rupiah, mengangguk mantap. Baginya cerita-cerita seram hanyalah bumbu penyedap yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang. Ia lebih takut tidak bisa membeli beras daripada bertemu hantu. Oh, betapa naifnya ia saat itu. Malam pertama Bara bekerja, ia tidak sendiri. Ada 2 orang seniornya di shift malam, Gilang dan Sandi. Mereka yang mengajarinya cara mengoperasikan mesin cetak Heidelberg tua buatan Jerman yang menjadi tulang punggung produksi. Mesin raksasa itu berderit dan berdecit seperti monster besi yang enggan dibangunkan dari tidur panjangnya. Malam itu, Bara merasakan keanehan pertamanya. Bukan penampakan, bukan suara, tapi aroma. Di tengah bau tajam tinta cetak, bau kertas lembab, dan bau oli mesin yang menyengat tercium sekelebatan aroma aneh. Aroma bunga melati yang basah oleh embun. Sangat tipis, namun cukup jelas untuk membuat hidungnya bertanya-tanya. Bara berbicara pada Gilang, sedikit santai. Kang Gilang, di belakang ada yang tanam melati ya? Wangi benar. Gilang dan Sandi saling pandang. Wajah mereka yang semula santai, mendadak tegang. Gilang mematikan mesin potong kertas yang sedang ia gunakan, membuat suasana menjadi hening seketika. Hanya menyisakan suara jangkrik di luar. Gilang berbisik, "Serius, Bar?
Kalau di sini nyium wangi-wangian aneh, mau itu melati, mau itu pandan, atau bau kemenyan, jangan ditanya. Jangan dikomentari. Anggap aja hidung lu lagi salah. Paham? Sandi menimpali, matanya awas memandang ke arah gudang belakang yang gelap gulita. Sandi, cepat dan gugup. Dia lagi lewat. Udah lanjut kerja lagi. Jangan diliatin ke arah sana. Bara terdiam. Atmosfer yang tadinya hanya sekadar tempat kerja, kini terasa seperti sebuah wilayah terlarang dengan aturan tak tertulis. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Bara mencoba mengabaikannya. Namun setiap kali angin malam berhembus melalui ventilasi, ia merasa bulu kuduknya berdiri, mengantisipasi aroma melati itu datang kembali. Malam kedua, aroma itu datang lagi. Kali ini lebih pekat. Tepat pada pukul 11.11 malam, seolah ada yang menyalakan pengharum ruangan tak kasat mata. Gilang dan Sandi, yang sedang beristirahat sambil minum kopi, langsung berdiri. Wajah mereka pucat. Gilang gemetar, berkata kepada Sandi, "San, kayaknya dia makin dekat." "Sandi, udah, jangan panik. Setel murotal, lang kencengin." Gilang segera menyetel lantunan ayat suci dari ponselnya. Anehnya, aroma melati itu justru semakin kuat, seolah menantang. Dan kemudian mereka mendengarnya. Suara perempuan bersenandung, lirih, tanpa nada yang jelas, namun syarat akan kesedihan yang mendalam. Suara itu seolah datang dari lorong panjang yang menghubungkan ruang produksi dengan gudang penyimpanan kertas. Bara membeku di tempat. Jantungnya berdebar begitu kencang, seakan ingin melompat keluar dari rusuknya. Ini bukan lagi sekadar cerita. Ini nyata. Senandung itu begitu dekat, namun tak ada wujudnya. Tiba-tiba, dari arah lorong gelap itu, setumpuk tinggi kertas kalender yang sudah dipotong jatuh berhamburan. Ketiganya tersentak kaget. Gilang dan Sandi tanpa dikomando langsung berlari ke sudut ruangan, merapat ke dinding, seolah mencari perlindungan. Bara, antara takut dan penasaran, memberanikan diri menoleh ke arah lorong. Dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Di ujung lorong yang remang-remang, hanya diterangi satu bola lampu neon yang berkedip-kedip, berdiri sesosok perempuan. Ia mengenakan kebaya kusam berwarna kelabu, dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu hanya berdiri diam, mematung. Wajahnya tidak terlihat jelas, seolah ada bayangan pekat yang sengaja menutupi parasnya. Bara tidak bisa melihat matanya, hidungnya, atau mulutnya. Hanya sebuah oval hitam di tempat di mana seharusnya wajah berada. Bara tidak berteriak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas, tak bisa digerakkan. Sosok yang mereka sebut sebagai dia itu nyata. Sosok itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya perlahan-lahan memudar, melebur ke dalam kegelapan lorong. Hening. Hening yang lebih menakutkan dari suara apapun. Keesokan harinya, Gilang dan Sandi tidak datang bekerja. Mereka mengirim pesan singkat pada Pak Tirtayasa, menyatakan berhenti. Tanpa alasan, tanpa pamit. Mereka lenyap begitu saja, meninggalkan Bara untuk menghadapi shift malam berikutnya. Sendirian. Pak Tirtayasa tampak menghela nafas panjang saat Bara menemuinya sore itu. Pak Tirtayasa, dengan nada lelah dan pasrah,
Sudah saya duga. Mereka tidak cukup kuat. Kamu bagaimana, Bar? Masih mau lanjut? Saya akan carikan teman baru secepatnya. Tapi mungkin butuh beberapa hari. Kamu berani sendirian untuk 2 atau 3 malam. Disinilah pilihan Bara diuji. Logikanya berteriak untuk lari sejauh mungkin. Tapi bayangan wajah ibunya dan tumpukan tagihan di rumah menahannya. Dengan berat hati dan mulut yang terasa kering, Bara mengangguk. Bara, sedikit ragu, tapi mencoba tegar. Saya coba, Pak. Insya Allah, saya berani. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Bara. Ia datang lebih awal, menyalakan semua lampu di ruang produksi, bahkan di gudang yang paling ujung sekalipun. Ia menyetel murotal dari speaker aktif dengan volume maksimal, berharap suara suci itu bisa menjadi perisai baginya. Jam 10, jam 11, tidak ada aroma melati, tidak ada senandung. Bara mulai sedikit lega. Mungkin dia hanya muncul jika ada lebih dari 1 orang. Mungkin ia hanya salah lihat semalam. Mungkin. Pukul 11.11 malam. Tepat saat angka di jam digital dinding berubah, speaker aktif yang dari tadi melantunkan ayat suci mati mendadak. Hening. Dan di tengah keheningan itulah, aroma melati itu kembali. Kali ini, begitu pekat, begitu menusuk hidung hingga membuat Bara mual. Aroma itu tidak lagi terasa datang dari luar, tapi seolah muncul dari dalam ruangan itu sendiri. Dari sampingnya, dari belakangnya. Bara terpaku di kursinya, tidak berani menoleh. Ia hanya bisa menatap lurus ke layar monitor komputer di depannya, yang kini mati dan berubah menjadi cermin hitam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia memejamkan mata, bibirnya komat-kamit membaca setiap doa yang ia hafal. Kemudian ia mendengarnya. Bukan senandung, tapi suara langkah kaki. Sangat pelan. Seperti suara kain kebaya yang terseret di lantai keramik. Suara itu datang dari arah lorong dan perlahan mendekat. Mendekat ke arah ruang kantor kecil tempat Bara duduk. Bara tidak berani membuka mata. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ia bisa merasakannya. Sebuah hawa dingin yang luar biasa menyelimutinya, seolah pintu kulkas raksasa terbuka di belakang punggungnya. Suara langkah itu berhenti, tepat di belakang kursinya. Ia bisa merasakannya. Kehadiran itu tepat di belakangnya. Bara bisa merasakan napas dingin di tengkuknya, meski ia tahu makhluk itu tak mungkin bernapas. Dalam ketakutan puncaknya, Bara memberanikan diri membuka mata. Ia menatap layar monitor hitam di depannya, dan di pantulan cermin gelap itu, ia melihatnya. Sosok Mbak Kebaya Kusam itu berdiri tepat di belakangnya. Pantulannya begitu jelas. Kebaya kelabu yang tampak lapuk, rambut hitam panjang yang menjuntai tak beraturan, dan wajahnya, ya Tuhan wajahnya. Di pantulan itu, ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat pasi seperti mayat, dengan mata yang legam sepenuhnya, tanpa bagian putih. Bibirnya sedikit terbuka dalam seringai tipis yang mengerikan. Dan yang paling membuat darah Bara serasa beku adalah tangan sosok itu. Tangannya yang pucat dengan kuku-kuku panjang yang menghitam, terangkat perlahan dan menyentuh bahu Bara. Allahu Akbar. Bara melompat dari kursinya, menabrak meja hingga monitornya jatuh. Ia berbalik, dan tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Hawa dingin itu lenyap. Aroma melati itu memudar.
Namun rasa dingin dari sentuhan di bahunya masih tertinggal, membekas di kulitnya, di tulangnya, di jiwanya. Malam itu ia tidak melanjutkan pekerjaan. Ia duduk meringkuk di pojok ruangan, di bawah lampu yang paling terang, memeluk lututnya hingga azan subuh berkumandang. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela adalah pemandangan terindah yang pernah ia lihat. Setelah 3 malam penuh teror sendirian, akhirnya datanglah pengganti Gilang dan Sandi. Namanya Dani. Perawakannya lebih kecil dari Bara. Orangnya banyak bicara dan terkesan sedikit penakut. Awalnya, Bara ragu Dani akan bertahan lama. Pada malam pertama mereka bekerja bersama, Bara menceritakan semuanya. Tentang aroma melati, tentang senandung, tentang penampakan di lorong, dan tentang teror saat ia sendirian. Dani mendengarkan dengan wajah serius, sesekali menelan ludah. Dani sedikit gemetar tapi mencoba terdengar logis. Gila Bar, serius lu? Gue denger dari orang-orang luar emang ini tempat keras, tapi gue kira cuma omongan doang. Jadi beneran ada baknya. Bara, lelah. Serius? Lo lihat aja nanti. Dia punya jam absennya sendiri. Jam 11:11. Dani tertawa gugup. Malam itu, untuk beberapa jam pertama, semua terasa normal. Mereka bekerja sambil mengobrol, mencoba membuat suasana seramai mungkin. Dani bahkan membawa radio kecil untuk memutar lagu-lagu pop, seolah ingin menantang keheningan. Pukul 11:10 malam. Dani mencoba bercanda, "Semenit lagi nih, Bar. Siap-siap. Jangan-jangan dia datang bawa kopi buat kita." Bara tidak tertawa. Ia hanya menatap jam digital di dinding. Pukul 11:11. Tidak terjadi apa-apa. Radio tetap menyala. Tidak ada aroma melati. Dani tersenyum lega. Dani, tuh kan Bar. Aman. Mungkin dia takut sama lagu-lagu Noah. Namun Bara merasakan firasat buruk. Ini terlalu tenang. Terlalu normal. Seolah ada yang salah. Pukul 1 dini hari. Mereka sedang beristirahat di pantry kecil, membuat mie instan. Tiba-tiba, dari ruang produksi, terdengar suara aneh. Itu adalah suara mesin cetak Heidelberg tua. Suara seolah seseorang sedang memukul-mukul tuas besinya dengan palu. Bara dan Dani saling pandang. Mie instan di tangan mereka terlupakan. Bara berbisik, "Lo denger itu?" Dani mengangguk kaku, matanya melotot. "Itu kan mesin yang di ujung sana, yang katanya udah rusak." Benar. Mesin Heidelberg paling ujung, yang paling besar dan paling tua, sudah tidak pernah digunakan lagi selama bertahun-tahun karena kerusakannya terlalu parah. Tapi suara itu jelas berasal dari sana. Perlahan, mereka berdua mengintip dari pintu pantry. Ruang produksi yang luas tampak remang-remang. Dan di ujung sana, di dekat mesin tua itu, mereka melihat sesuatu. Bukan Mbak Kebaya Kusam. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih mengerikan. Itu adalah sebuah bayangan. Bayangan hitam pekat yang lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Bentuknya tidak jelas, namun besar. Sangat besar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit gudang yang menjulang. Bayangan itu tampak menggumpal dan berdenyut, seperti gumpalan kegelapan yang hidup. Dan dari gumpalan hitam itu, Bara dan Dani melihatnya. 2 titik merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada aroma melati. Tidak ada senandung sedih. Yang ada hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang dan perasaan terancam yang luar biasa.
Perasaan seolah mereka sedang dilihat oleh predator puncak. Tiba-tiba, semua lampu di percetakan berkedip-kedip dengan cepat. Lalu, mati total. Kegelapan absolut menyelimuti mereka. Satu-satunya cahaya hanyalah 2 titik merah menyala di kejauhan, yang kini terasa semakin dekat, disertai suara geraman rendah yang seolah menggetarkan lantai. Dani menjerit sejadi-jadinya. Bara menarik tangan Dani, mencoba lari membabi buta dalam kegelapan. Mereka menabrak meja, kursi, tersandung gulungan kertas. Suara geraman itu semakin keras, semakin dekat. Mereka bisa merasakan getarannya di telapak kaki mereka. Mereka tidak tahu lari kemana. Tujuan mereka hanya satu, keluar dari gedung terkutuk itu. Di tengah kepanikan, Bara teringat sesuatu. Pak Tirtayasa pernah bercerita, bangunan ini bukan hanya dihuni oleh arwah perempuan malang itu. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih jahat. Sang penunggu gudang. Begitu Pak Tirta menyebutnya. Sosok yang tidak suka diusik, yang menganggap seluruh bangunan itu adalah wilayah kekuasaannya. Sosok itulah yang Bara dan Dani lihat barusan. Mereka berhasil mencapai pintu depan, menggedornya dengan panik sebelum Bara berhasil meraba dan membuka kuncinya. Mereka terlempar keluar, ke halaman berkerikil, terengah-engah di bawah cahaya bulan yang pucat. Mereka menoleh ke belakang. Gedung percetakan itu berdiri diam dan gelap, hening, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kedua pemuda itu tahu, di dalam kegelapan itu, sepasang mata merah sedang mengawasi mereka. Dani menatap Bara, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Dani, terbata-bata, penuh trauma, gue gak akan pernah balik lagi ke sana, Bar. Gak akan pernah. Malam itu, Bara kembali pulang dengan teror yang lebih pekat. Ia kini sadar, ancaman di tempat kerjanya memiliki 2 lapis. Satu adalah arwah penasaran yang penuh kesedihan, dan yang satu lagi adalah entitas purba yang penuh kebencian. Satu mencari perhatian, yang satu lagi menginginkan mereka pergi, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Keesokan paginya, Bara mendapat telepon dari Pak Tirtayasa. Dani benar-benar berhenti. Lagi-lagi, Bara sendirian. Tapi kali ini, ia tahu persis apa yang menunggunya di dalam kegelapan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia berani, tapi sampai kapan tubuh dan jiwanya sanggup menahan gelombang teror yang terus datang dari CV Pustaka Abadi. Dan kisah ini baru saja dimulai. Karena gangguan yang mereka alami hanyalah sebuah perkenalan. Sebuah salam pembuka dari para penghuni percetakan tua itu. Kita tahu bagi orang-orang seperti Bara, rasa takut seringkali harus mengalah pada rasa lapar. Dan disinilah kisah kita berlanjut. Bukan lagi tentang perkenalan dengan teror, tapi tentang belajar hidup di bawah bayang-bayangnya. Setelah Dani melarikan diri, Bara sempat libur selama 2 hari. 2 hari yang diisinya dengan kegelisahan. Setiap pintu berderit di rumahnya, ia tersentak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat 2 titik merah menyala di kegelapan. Ia tahu, CV Pustaka Abadi telah menanamkan serpihan kegelapannya ke dalam jiwa Bara. Pak Tirtayasa, sang pemilik, meneleponnya di hari ketiga. Beliau tidak bertanya banyak tentang apa yang terjadi. Seolah-olah beliau sudah tahu. Beliau hanya mengabarkan bahwa sudah ada rekan kerja baru yang akan mendampingi Bara.
Seseorang yang, menurut Pak Tirta, sudah terbiasa dengan yang halus-halus. Namanya Asep. Usianya hampir kepala 4, jauh lebih tua dari Bara. Perawakannya sedang, kulitnya sawo matang, dan wajahnya selalu tenang. Dari sorot matanya, Bara bisa melihat keteduhan. Bukan jenis keteduhan orang naif, tapi keteduhan orang yang sudah banyak melihat dan merasakan pahit getirnya kehidupan. Kang Asep, begitu Bara memanggilnya. Malam pertama Bara bekerja dengan Kang Asep. Suasananya terasa berbeda. Kang Asep tidak banyak bicara. Ia datang, meletakkan tasnya, lalu berjalan perlahan mengelilingi seluruh ruang produksi, termasuk lorong dan mendekati pintu gudang yang tertutup rapat. Mulutnya tanpa komat kamit melafalkan sesuatu yang tidak terdengar oleh Bara. Bara sedikit canggung. "Kang, akan lagi apa?" Kang Asep menoleh dengan senyum tipis. Suaranya tenang dan berat. "Kulo nun, Bar, permisi. Dimanapun kita masuk ke rumah orang, kita harus permisi. Apalagi rumah yang sudah ada penghuninya jauh sebelum tembok ini berdiri." Jantung Bara berdebar. Kang Asep berbicara tentang mereka, seolah-olah mereka adalah tetangga sebelah. Malam itu, Bara menceritakan semua yang dialaminya secara rinci. Tentang Mbak Kebaya Kusam yang muncul tepat jam 11.11, tentang sentuhan dingin di bahunya, dan tentang teror sang penunggu gudang dengan mata merahnya. Kang Asep mendengarkan tanpa menyela. Tangannya sibuk menyortir kertas, namun telinga dan pikirannya fokus pada cerita Bara. Setelah Bara selesai, Kang Asep menghela napas panjang. Kang Asep, yang perempuan itu, dia tidak jahat. Dia hanya sedih. Kesedihannya begitu dalam sampai menembus batas waktu. Dia hanya ingin ceritanya didengar. Bara terkaget. "Cerita apa, Kang?" "Akang tahu." Kang Asep menatap ke arah lorong yang gelap. "Belum. Tapi kita bisa merasakannya. Dia bukan dari zaman kita, Bar. Dia dari zaman saat gedung ini masih menjadi gudang penyimpanan kopi dan rempah milik Londo. Dia menunggu seseorang yang tidak pernah kembali." Perkataan Kang Asep membuat bulu kuduk Bara meremang. Tiba-tiba, sosok perempuan itu tidak lagi terasa seperti monster, melainkan sebuah tragedi. Namun, perasaan itu segera sirna saat Bara teringat pada teror kedua. "Bara, tapi yang di gudang yang besar hitam itu beda, Kang. Saya rasa dia benci kita ada di sini." Wajah tenang Kang Asep berubah menjadi serius. Ia menghentikan pekerjaannya. "Itu anu boga lembur, sang pemilik kampung, danyang tanah ini. Dia penjaga sejati tempat ini." Marahnya bukan karena benci Bar. Marahnya karena wilayahnya diusik. Tragedi si perempuan itu membuat energi di tempat ini menjadi berat, dan itu mengganggu ketenangannya. Kita yang bekerja di sini dianggap sebagai pengusik baru. Jangan pernah menantangnya. Jangan pernah menunjukkan rasa takut yang berlebihan di hadapannya, karena rasa takut kita adalah makanannya. Tepat pukul 11.11 malam, aroma melati yang familiar mulai menguar di udara. Namun kali ini terasa berbeda. Tidak sepekat biasanya. Lebih lembut, lebih sedih. Bara langsung menegang. Ia menatap Kang Asep. Kang Asep hanya memberinya isyarat untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaan. Tidak ada penampakan di lorong. Tidak ada suara senandung. Yang ada hanyalah suara isak tangis perempuan yang sangat lirih, seolah datang dari balik dinding. Bara berbisik, "Kang."
Kang Asep, tanpa menoleh, tetap bekerja, biarkan saja. Kirimkan doa Al-Fatihah untuknya. Sebut saja, Laras. Mungkin itu namanya. Bara menuruti. Anehnya, setelah ia mengirimkan doa dalam hatinya, suara isak tangis itu perlahan mereda dan menghilang, menyisakan keheningan dan aroma melati yang tipis. Kehadiran Kang Asep yang tenang rupanya mengubah pola gangguan. Sosok Laras seolah merasa lebih dimengerti. Namun, ketenangan itu adalah ketenangan sebelum badai. Karena sang penunggu gudang tidak menyukai ketenangan itu. Ia tidak suka ada manusia yang tidak menunjukkan rasa takut. Kehadiran Kang Asep yang berisi dianggap sebagai sebuah ancaman, sebuah tantangan terhadap dominasinya. Pukul 2 dini hari, saat mereka sedang mengelem halaman sebuah buku agenda, gangguan dari sang penunggu dimulai. Dan kali ini, jauh lebih brutal. Sebuah gulungan kertas raksasa seberat ratusan kilogram yang diletakkan di rak besi setinggi 5 meter, tiba-tiba jatuh ke lantai. Hanya berjarak 1 meter dari tempat Bara berdiri. Jika Bara melangkah 1 langkah saja ke samping beberapa detik sebelumnya, tubuhnya pasti sudah hancur lebur. Bara melompat mundur, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajahnya pucat pasi. Bara terengah-engah. "Kang! Ya Allah, Kang!" Kang Asep menatap tajam ke arah rak besi di atas. Di sana, di kegelapan antara rak-rak, ia melihatnya. 2 mata merah itu menyala, menatap mereka dengan kebencian murni. Kang Asep tegas pada Bara. "Bara, jangan alihkan pandanganmu. Terus bekerja. Jangan tunjukkan kalau kamu takut." "Bara, tapi Kang, itu hampir." Kang Asep memotong, suaranya mengeras. "Justru itu. Dia ingin kita lari. Dia ingin kita menjerit. Jangan berikan itu padanya. Istighfar, Bar. Baca ayat kursi dalam hatimu. Jangan berhenti." Bara mencoba sekuat tenaga untuk menuruti. Dengan tangan gemetar, ia kembali mengambil lem, melanjutkan pekerjaannya. Meski matanya tak bisa berhenti melirik ke arah gulungan kertas yang tergeletak mengerikan di lantai. Gangguan tidak berhenti di situ. Mesin potong kertas otomatis di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Pisaunya yang besar dan tajam bergerak naik turun dengan cepat, memotong udara kosong dengan suara mendesing yang mengerikan. Lampu-lampu mulai berkedip-kedip liar. Suhu ruangan turun drastis, seolah mereka tiba-tiba berada di dalam ruang pendingin. Dari arah pintu gudang utama, terdengar suara gedoran yang keras dan kasar. Seolah ada makhluk raksasa yang sedang mencoba mendobrak pintu dari dalam. Malam-malam berikutnya menjadi sebuah pola yang menakutkan. Sosok Laras akan hadir dengan kesedihannya, isak tangis, aroma melati, atau terkadang ia menampakkan diri sekilas di pantulan kaca jendela, hanya berdiri menatap hujan di luar. Gangguannya pasif, melankolis. Namun setelah kehadiran Laras mereda, barulah teror yang sesungguhnya dimulai. Sang penunggu gudang akan melampiaskan amarahnya. Benda-benda berterbangan, mesin menyala sendiri, suara-suara geraman yang dalam terdengar dari sudut-sudut gelap. Itu adalah perang teritorial di alam gaib, dan Bara serta Kang Asep terperangkap di tengah-tengahnya. Hingga pada satu malam, puncaknya pun tiba. Malam itu, mereka mendapat tugas mendesak dari Pak Tirtayasa. Mereka harus mengambil stok kalender tahun lalu dari gudang utama. Gudang yang sama di mana
Dia bersemayam. Gudang yang pintunya selalu digedor dari dalam. Kang Asep tampak ragu sejenak. Ia menatap Bara. "Kang Asep, kita harus masuk bar. Tapi ingat, apapun yang terjadi jangan lepas bacaanmu. Dan jangan pernah membelakangi bagian gudang yang paling gelap. Ikuti aku terus." Dengan jantung berdebar, Bara mengikuti Kang Asep. Kang Asep membuka kunci gembok besar yang karatan dan mendorong pintu besi yang berat itu. Udara di dalam gudang terasa berat dan pengap. Bau debu, kertas lapuk, dan sesuatu yang amis menyergap penciuman mereka. Gudang itu sangat luas, dengan rak-rak besi menjulang tinggi ke langit-langit yang gelap, menciptakan lorong-lorong sempit yang tak berujung. Mereka menyusuri lorong rak, mencari tumpukan kalender yang dimaksud. Suasana di dalam begitu hening, bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terdengar mengerikan. Tiba-tiba, pintu besi di belakang mereka tertutup dengan sendirinya dengan kekuatan dahsyat. Mereka terperangkap. Bara panik. "Kang, pintunya." Kang Asep, "Tenang, tapi waspada. Sudah kuduga. Dia tidak mau kita keluar." "Sudah, jangan panik. Ambil barangnya, kita cari jalan keluar lain." Saat itulah, semua lampu di dalam gudang mati total. Kegelapan pekat menyelimuti mereka. Bara menyalakan senter dari ponselnya. Cahayanya yang kecil terasa begitu rapuh, hanya mampu menerangi beberapa meter di depan mereka. Dan dari ujung lorong rak yang gelap, geraman itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya geraman, tapi suara langkah kaki yang berat. Sangat berat. Seolah sesuatu yang berbobot ribuan ton sedang berjalan terseok-seok mendekati mereka. Cahaya senter bara yang gemetar menyorot ke arah sumber suara, dan mereka melihatnya. Bukan lagi sekadar bayangan, wujudnya mulai terbentuk. Sosok raksasa, lebih tinggi dari rak besi, bungkuk, dengan lengan yang panjangnya menyentuh lantai. Tubuhnya seolah terbuat dari gumpalan bayangan dan debu yang berputar-putar. Dan di tengah kegelapan wajahnya, dua mata merah itu menyala dengan intensitas yang membakar. Bara membeku. Ini adalah akhir. Ia sudah tidak bisa berpikir jernih. Tapi Kang Asep maju selangkah, memposisikan dirinya di depan Bara. Kang Asep, dengan suara lantang, tegas, bercampur dengan dialek Sunda halus. "Punten Eya Enu Agung. Kami di sini hanya numpang hidup, mencari rezeki halal. Tidak ada niat mengusik ketenangan Eyang. Berilah kami jalan." Makhluk itu berhenti, seolah mengerti ucapan Kang Asep. Namun kemudian, ia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Raungan yang bukan berasal dari pita suara, melainkan dari inti kebenciannya. Angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam gudang tertutup itu. Kertas-kertas beterbangan, debu menyesakkan napas. Rak-rak besi mulai bergetar hebat. Di puncak kekacauan itu, saat Bara mengira mereka akan mati, secercah cahaya kebiruan muncul di antara mereka dan makhluk mengerikan itu. Aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi udara. Dari cahaya itu, muncul sosok Laras, Mbak Kebaya Kusam. Namun kali ini ia berbeda. Wajahnya yang biasanya tertutup bayangan, kini terlihat jelas. Wajah seorang gadis muda yang cantik, namun pucat pasi dan basah oleh air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Ia tidak menatap Bara atau Kang Asep,
Ia menatap lurus ke arah sang penunggu gudang. Tangannya terentang seolah membentuk perisai. Dua entitas itu saling berhadapan. Satu adalah perwujudan dari amarah purba. Yang satu lagi adalah perwujudan dari patah hati abadi. Gudang itu menjadi medan pertempuran energi yang tak terlihat. Raungan sang penunggu beradu dengan isak tangis laras yang menyayat. Untuk sesaat, amarah makhluk itu seolah tertahan oleh dinding kesedihan laras. Momen itu dimanfaatkan oleh Kang Asep. Kang Asep menarik tangan Bara. "Sekarang Bar, lari." Mereka berlari menyusuri lorong rak yang lain, mencari pintu darurat di belakang. Di belakang mereka, suara pertempuran gaib itu masih bergemuruh. Mereka berhasil menemukan pintu darurat, mendobraknya, dan terlempar keluar ke halaman belakang yang basah oleh embun malam. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka terus berlari hingga mencapai pos satpam di depan. Keesokan harinya, Kang Asep datang lebih awal. Ia tidak membawa tas kerja, melainkan sebuah buntelan kain putih. Dengan izin dari Pak Tirtayasa, ia menaburkan garam kasar di setiap sudut ruang produksi dan memagari area kerja mereka dengan doa-doa dan beberapa benda kecil yang Bara tidak tahu apa namanya. Kang Asep sambil menancapkan sepotong bambu kecil di dekat pintu kantor. Ini tidak akan mengusir mereka, Bar. Mereka adalah pemilik sah tempat ini. Ini hanya untuk membuat batas. Ini wilayah kami untuk bekerja. Itu wilayah kalian untuk bersemayam. Sebuah perjanjian tanpa kata. Sejak malam itu, gangguan di CV Pustaka Abadi tidak pernah benar-benar hilang. Namun intensitasnya jauh berkurang. Teror fisik yang mengancam nyawa tidak pernah terjadi lagi. Mereka masih sering mencium aroma melati di jam-jam tertentu. Terkadang, mereka mendengar isak tangis lirih dari lorong. Itu adalah Laras yang menyapa mereka dengan kesedihannya. Dan dari arah gudang utama, mereka sesekali masih merasakan hawa dingin yang pekat dan aura mengancam. Seolah sang penunggu sedang mengawasi dari singgasananya, memastikan perjanjian itu tidak dilanggar. Bara dan Kang Asep terus bekerja di sana selama hampir 2 tahun, menjadi duo yang paling awet di shift malam CV Pustaka Abadi. Mereka belajar untuk tidak takut, melainkan untuk menghormati. Mereka belajar bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih ramai dari yang terlihat oleh mata telanjang. Bara masuk ke gedung itu untuk mencari uang, tapi ia keluar dengan pemahaman yang berbeda tentang hidup, mati, dan ruang-ruang kosong di antaranya. Ia belajar bahwa doa terkuat bukanlah yang diucapkan untuk mengusir, melainkan yang diucapkan untuk berdampingan dalam damai. Kisah Bara mengajarkan kita bahwa di setiap tempat tua, di setiap sudut yang dilupakan waktu, ada cerita yang menolak untuk mati. Ada kesedihan yang abadi, dan ada kemarahan yang menjaga batasnya. Jadi, jika suatu saat Anda berada di sebuah tempat yang sepi di tengah malam, dan Anda tiba-tiba merasakan hawa dingin di tengkuk Anda, atau mencium aroma aneh yang tak seharusnya ada di sana, jangan menantang. Jangan juga lari ketakutan. Cukup tundukkan kepala, akui keberadaan mereka dalam hati, dan kirimkan doa. Karena Anda baru saja melintasi sebuah perbatasan yang tak terlihat, dan para penjaganya selalu mengawasi. Selamat malam dan tidurlah yang nyenyak jika Anda bisa.